Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dengan NIM 2104500500017 dari kelas BK 4B. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dua topik. Yang pertama yaitu menciptakan hubungan yang baik dengan konseli. Dan yang kedua yaitu peranan dan aspek-aspek empati dalam konseling. Baik, materi yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai menciptakan hubungan yang baik dengan konseli. Menciptakan hubungan yang baik antara konselor dengan konseli merupakan langkah awal keberhasilan dalam suatu konseling. Hubungan yang baik dengan konseli itu sangatlah penting. Adapun langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli dan konselor, yang pertama yaitu menerima konseli secara ikhlas. Nah, di sini konselor harus menerima konselinya secara ikhlas, menerima apa adanya konselinya. Kemudian konselor juga harus bersikap ramah dan baik terhadap konseli. Nah, langkah yang kedua yaitu menumbuhkan kepercayaan konseli. Menumbuhkan kepercayaan konseli kepada konselor itu merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan yang baik antara konseli dengan konselor. Mengapa demikian? Karena dalam diri konseli ini harus tertanam bahwa konselor ini dapat membantu atau memecahkan masalah dari konseli tersebut, dan juga harus percaya bahwa asas kerahasiaan ini atau antara konseli dengan konselor ini konselor dapat menjamin asas kerahasiaan dari konseli tersebut. Adapun cara menumbuhkan kepercayaan konseli kepada konselor, yang pertama pada saat awal proses konseling, konselor akan lebih baik menyatakan kamu tidak perlu ragu-ragu untuk menyampaikan masalah dan keadaan kamu yang sebenarnya kepada ibu, karena kerahasiaan akan dijamin. Yang kedua yaitu kewajiban saya membantu menyelesaikan masalah yang konseli hadapi. Yang ketiga yaitu saya memanggil kamu dan membahas masalah ini untuk kebaikan kamu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mewujudkan keterbukaan diri. Nah, dalam proses konseling pasti kadang-kadang konselingnya ini tidak terbuka atau dia menutupi keadaan yang sebenarnya terjadi. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka pasti proses konseling ini akan menjadi sulit dan sering terjadi kesalahpahaman diagnosis, dan pada gilirannya juga terjadi kesalahpahaman antara konselor dengan konseli. Nah, materi selanjutnya yaitu cara membangun hubungan yang baik dengan konseli. Adapun cara yang pertama yaitu keterampilan mendengarkan aktif atau active listening skill. Nah, sebelum konselor melakukan upaya intervensi, sebaiknya konselor menunjukkan kepada konseli bahwa konselor memahami konseli tersebut, dari mana mereka berasal dan apa kisah yang mereka ceritakan saat proses konseling. Yang kedua yaitu latar belakang konseli. Nah, untuk membangun kepercayaan konseli mungkin dibutuhkan waktu lebih lama, bergantung pada budaya, latar belakang, kepribadian konseli, dan lain-lainnya. Hal ini penting untuk menyadari signal-signal nonverbal dari konseli tersebut, karena tidak semua konseli akan dengan jelas menyatakan ketidaknyamanan mereka pada saat proses konseling. Kemudian yang ketiga yaitu atasi masalah kecil. Nah, sebelum masuk pada masalah yang lebih besar seperti pribadi dan sensitif, ada baiknya mungkin kita mencoba intervensi pada masalah yang lebih kecil terlebih dahulu, memberikan informasi yang bermanfaat, umpan balik atau positif dengan negatif. Kesuksesan konselor dalam intervensi awal ini akan membantu konseli membangun kepercayaan kepada konselor. Nah, kemudian yang keempat yaitu tunjukkan respek kepada konseli. Nah, sebaiknya konselor memberikan rasa hormat kepada konseli sejak awal pada saat proses konseling dimulai. Seperti konselor harus tepat waktu, berpakaian secara profesional, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan konseling.
Kemudian yang kelima yaitu gaya komunikasi. Nah, di sini konselor harus perhatikan komunikasinya kepada konseli dan sadari gaya komunikasi konseli. Sesuaikan ritme komunikasinya dengan konseli, namun konselor juga harus tetap fokus dan tenang karena seringkali konseli ini akan meniru gaya konselor. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengungkapkan informasi diri konselor atau self-disclose. Nah, mengungkapkan informasi pribadi konselor dapat menjadi pembuka dalam membangun hubungan. Tetapi, konselor juga harus berhati-hati karena terlalu banyak mengungkapkan informasi pribadi dan tidak tepat alasan. Ini dapat menjadi bumerang bagi konselor. Alih-alih mendapat kepercayaan, sebaliknya justru konseli akan menarik diri. Nah, selanjutnya yaitu teknik-teknik hubungan antara konselor dan konseli. Nah, para konselor hendaknya menguasai berbagai teknik dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli. Nah, yang pertama yaitu teknik raport. Nah, teknik ini merupakan suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menjembatani hubungan antara konselor dengan konseli. Teknik yang digunakan untuk mencapai raport yang pertama yaitu pemberian salam yang menyenangkan, kemudian menetapkan topik pembicaraan yang sesuai, kemudian susunan ruang konseling yang menyenangkan, kemudian yang keempat yaitu sikap yang ditandai dengan kehangatan emosi, realisasi tujuan bersama, menjamin asas kerahasiaan klien, kesadaran terhadap hakikat konseli secara alamiah. Selanjutnya yaitu refleksi perasaan. Nah, refleksi perasaan ini merupakan suatu usaha konselor untuk menyatakan dalam bentuk kata-kata yang segar dan sikapnya yang perlu. Nah, refleksi ini merupakan teknik penengah yang bermanfaat untuk digunakan setelah hubungan pemulaan dimulai dan sebelum pemberian informasi dan tahap implementasi dimulai. Selanjutnya yaitu teknik penerimaan. Nah, teknik penerimaan merupakan cara bagaimana konselor melakukan tindakan agar konseli merasa diterima dalam proses konseling. Dalam teknik penerimaan ada 3 unsur yaitu ekspresi, air muka, tekanan suara, dan serta jarak dan perawakan. Selanjutnya yaitu teknik menstrukturkan. Nah, teknik ini merupakan proses penetapan batasan masalah oleh konselor. Nah, materi yang terakhir yang saya akan bahas yaitu tujuan dari membangun hubungan yang baik dengan konseli. Adapun tujuannya yaitu agar konseli dapat menjelaskan masalah yang dihadapinya, seperti keprihatinan, kesusahan-kesusahannya, serta alasannya mengapa dia datang kepada konselor. Hal ini sangat perlu untuk membangun hubungan yang positif antara konseli dengan konselor, berlandaskan rasa percaya, keterbukaan, dan kejujuran yang berekspresi. Nah, itulah tadi materi yang saya bahas mengenai menciptakan hubungan yang baik antara konseli dengan konselor. Selanjutnya, saya akan lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu mengenai peranan dan aspek-aspek empati dalam konseling. Nah, materi yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai apa sih itu empati? Nah, empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain tersebut. Nah, di sini kita melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan juga membayangkan diri kita berada di posisi orang lain tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu aspek-aspek empati. Menurut Goldman dan Utami, aspek-aspek empati ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peduli. Nah, peduli adalah suatu tindakan yang dimunculkan oleh individu tersebut yang terlibat pada masalah individu lain, yang dapat dikatakan peduli ketika mengabaikan kepentingan diri sendiri dan lebih mementingkan kepentingan
atau kebutuhan orang lain. Orang yang peduli akan berusaha untuk berperilaku yang baik, berusaha untuk selalu membantu dan menghargai orang lain tersebut, dan berusaha untuk membuat orang lain senang. Kemudian aspek yang kedua yaitu toleransi. Nah, toleransi berarti bersikap menghargai antar individu dan atau kelompok yang menjadikan kebebasan dan perbedaan sebagai suatu hak yang dimiliki masing-masing oleh individu tersebut. Orang yang memiliki rasa toleransi tinggi akan berusaha untuk menghargai dan menerima apapun yang didapatkannya. Kemudian aspek yang ketiga yaitu tenggang rasa. Tenggang rasa dapat dilihat ketika individu saling menjaga dan menghargai perasaan individu satu dengan individu yang lainnya, dengan menempatkan diri pada situasi yang dialami sehingga dapat mengikuti atau sehingga dapat merasakan apa yang dirasakan oleh individu tersebut. Seseorang yang memiliki tenggang rasa dapat dengan mudah bersosialisasi dan menjalankan kewajibannya sebagai makhluk sosial dan juga dapat menempatkan dirinya pada lingkungan yang baik sehingga terjalin suasana dan situasi yang harmonis, rukun, selaras, dan seimbang antara individu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan rasa empati siswa. Nah, guru bimbingan konseling di sekolah memiliki tugas yang penting, yaitu membantu peserta didik berkembang ke arah kematangan atau kemandiriannya dengan cara memberikan layanan khusus, dikarenakan mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan juga lingkungannya dan juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Nah, di zaman yang modern ini, ada kasus yang dianggap sepele oleh masyarakat, yaitu rasa berempati dengan sesama. Rasa empati yang dimiliki manusia pada saat sekarang ini jauh dari harapan. Terkait dengan kasus ini, banyak yang dialami para peserta didik. Untuk mencegahnya, guru bimbingan dan konseling mulai bertindak untuk mengatasinya dengan menggunakan layanan-layanan bimbingan konseling. Rasa empati merupakan perasaan di mana kita bisa merasakan perasaan seseorang dengan kita dapat membantunya dengan tindakan atau tingkah laku yang dapat meringankan bebannya oleh orang tersebut. Oleh karena itu, peran guru bimbingan dalam konseling dalam meningkatkan rasa empati siswa sangat diharapkan agar tercipta generasi penerus bangsa yang tidak hanya bagus dalam pelajarannya, tapi juga rasa dalam bersikap. Seorang guru bimbingan konseling ini dalam meningkatkan rasa empati siswa berperan memberikan berbagai layanan-layanan bimbingan konseling. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan, seorang guru bimbingan konseling ini memiliki beberapa peran dalam kegiatan bimbingan konseling, yaitu information. Nah, guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informasi atau studi lapangan, kegiatan akademik maupun umum. Kemudian yang kedua yaitu organisator. Nah, guru sebagai pengelola kegiatan akademik, jadwal, pelajaran, membuat program dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu motivator. Guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan aktivitas dan daya cipta atau kreativitas sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan rasa empati siswa. Nah, yang pertama yaitu latar belakang pendidikan guru bimbingan konseling. Latar belakang pendidikan ini sangat mempengaruhi dalam guru pembimbing dalam melaksanakan layanan. Seorang guru, pembimbing atau konselor selayaknya memiliki pendidikan profesi yaitu jurusan bimbingan konseling strata S1 atau S1, S2 atau S3. Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang bimbingan dan konseling, yaitu untuk kerja konselor secara baik, para konselor dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tersebut yang diperoleh melalui pendidikan khusus. Kemudian yang kedua, yaitu sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana ini merupakan bagian dari manajemen sarana dalam bimbingan konseling, berupa alat pengumpulan data, penyimpanan data, dan perlengkapan teknis. Salah satu sarana dan prasarana atau sarana fisik yang merupakan faktor penting untuk menunjang efektivitas dan efisiensi layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah ketersediaan ruangan bimbingan dan konseling yang representatif, dalam arti dapat menampung segenap aktivitas pelayanan bimbingan konseling. Sarana dan prasarana bimbingan konseling yang paling pokok diperlukan ialah hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga peserta didik yang berkunjung merasa senang dan nyaman, serta ruangan tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai jenis kegiatan layanan bimbingan konseling, baik individu maupun kelompok, sesuai dengan asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kerjasama. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif itu memerlukan kerjasama sebuah pihak yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tanpa adanya kerjasama antara personil, kegiatan akan mengalami hambatan. Kerjasama antar konsel ini sangat diperlukan karena akan mempercepat tujuan konseling. Selanjutnya, yang keempat yaitu pengalaman. Nah, pengalaman merupakan suatu peristiwa yang benar-benar pernah dialami atau dilewati dalam hidupnya. Seorang guru bimbingan dan konseling dituntut harus memiliki pengalaman dengan begitu untuk memberikan pelayanan kembali akan mempermudah guru bimbingan dan konseling menyelesaikan masalah siswa yang ada. Baik, materi terakhir yang saya akan bahas dalam materi peranan dan aspek-aspek empati dalam konseling, yaitu mengapa sih konselor harus menerapkan dan menguasai keterampilan empati dalam proses konseling. Nah, di sini empati sangatlah penting dalam proses suatu konseling. Tanpa empati, proses konseling ini tidak akan berjalan secara efektif atau baik, karena konselor yang tidak mampu berempati tidak akan bisa memecahkan masalah dari konseling tersebut, karena dalam arti akan mengalami kesulitan dalam membantu mencarikan alternatif pemecahan dari masalah konselingnya. Baik, itulah beberapa materi yang saya bahas mengenai menciptakan hubungan yang baik dengan konseling. Dan kedua yaitu peranan dan aspek-aspek empati dalam konseling. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.